Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya untuk kali ini saya akan membahas banyak yang menanyakan kapan rally terjadi, all season terjadi, berbagai pandangan tentang PTC-nya terbang dulu sampai di angka ATA baru akan season dan berbagai macam para pakar-pakar yang memberikan pandangan akan saya bahas tuntas kupas di sini. Jadi semangat, dan all season ini nanti tidak akan semua ngangkat koin, terutama koin-koin yang tidak bagus, nggak punya investor, yang nggak ada minat, yang nggak punya project, tidak ada orang besar di belakang, susah untuk naik, diperkirakan seperti itu. Untuk PP nggak usah khawatir, karena PP satu-satunya pendatang baru di jaringan ETA yang berhasil menurut saya dengan banyaknya investor yang masuk terus dan holdingnya meningkat gratis, kawan. Kita akan langsung bahas di sini all season kapan akan dimulai. Pasar kripto mau mulai minggu dengan nada bullish dengan BTC yang diperdagangkan di atas 94.000 US dollar. Kalian gak usah bingung, PP naik turun juga sedikit. Kalian cek wallet kalian turun nggak? Paling dikit naik nggak? Enggak. Hati-hati, jangan terkecoh dengan kondisi yang seperti ini. Sudah jenuh, boring, nggak sabar, emosian, tiba-tiba CL langsung kok itu pam. Itu banyak terjadi begitu. Dari kemarin harga di 0,10, sekarang sudah 0,15, atau di USDT-nya 0,000006, sekarang sudah di 0,0009, artinya sudah banyak kenaikan daripada waktu turun kemarin. Jadi banyak sekali terjadi ketika dengan kondisi yang jenuh seperti ini, kalian CL tiba-tiba pam, itu banyak sekali dan sering terjadi, menjadi penyesalan yang sudah tiada artinya, kawan ya. Jadi pasar kripto mulai minggu dengan nada bullish dengan BTC yang diperdagangkan di atas 94.000 US dollar. BTC semakin diakui sebagai aset aman, mirip dengan emas atau dolar AS. Menurut penelitian dari NYDIG, BTC bertransformasi dari investasi spekulatif menjadi penyimpan nilai yang dapat diandalkan, terutama setelah menerapkan tarif perdagangan AS. Ya, jadi banyak yang saya bahas di sini, kita singkat-singkat saja. Untuk menyingkat waktu, kita akan membaca mengenai bagaimana tentang prediksi analis tentang rally altcoin ataupun all season. Ya, para pakar baru-baru ini mengatakan bahwa altcoin akan mulai mendapatkan momentum setelah BTC menembus rekor tertinggi sebelumnya di 110.000 US dollar. Ini bisa melonjak lebih jauh, mungkin mendekati 200.000 US dollar. Namun dia memperingatkan bahwa tidak semua altcoin akan berkinerja baik selama musim altcoin yang potensial ini akan hadir sebentar lagi, kawan. Yang mana hati-hati, tidak semua koin akan ngaceng, tergantung dengan koinnya model gimana. Nggak semua. Kalau yang nomor hits sekarang urusan meme coin di PP, silakan masuk Cardano, SRP yang bagus-bagus untuk AI, desentralisasi di bidang aplikasi ya, ada di Mir Protocol. Ya, ini kalian baca-baca sendiri yang mana akan terjadi all season. Dilihat ini ya. Jadi akan pam tahun 2025 ini, dan banyak yang akan memprediksi akhir tahun 200.000 US dollar. Di kuartal kedua ini akan sampai 120.000 US dollar untuk BTC. Analis lain percaya bahwa sebagian besar dari rally altcoin masih akan datang. Jadi akan datang ya.
dan mengharapkan banyak kenaikan harga di masa depan. CryptoLover menyoroti bahwa altcoin sedang keluar dari tren menurun selama 140 hari. Ini bisa menjadi sinyal awal dari musim utilitas besar yang akan datang. Alt season tahun ini bisa dikatakan naik gila-gilaan. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Wah, mantep ini. Altcoin season tuh karena membentuk double bottom kalau di postingan Twitter ini ya. Membentuk double bottom altcoin seasonnya tuh ya, altcoin have finale ya. Ini kalian lihat di sini, ini terjadi double bottom, triple bottom untuk altcoin season 1, 2, 3 slot. Mantep ya, paham ya, santai-santai slow. Kemudian sementara itu ya, bahkan ada yang memperkirakan bahwa total kapitalisasi pasar altcoin bisa mencapai 15 triliun US dollar selama siklus ini. Wow, jos ini. Meskipun prediksi seperti ini datang dengan resiko signifikan karena sifat pasar kripto yang sangat fluktuatif, itu pasti. Altcoin season index dan Bitcoin dominan ini juga masih di angka 17 ya, alt seasonnya itu di angka 17. Artinya kalau kita sekarang di angka 90, ya kita nyahok nungguin alt season ini kan masih di angka 17, artinya alt season akan datang. BTC saat ini merupakan kekuatan dominan di pasar, memegang 63,4% dari total pangsa pasar. Altcoin berjuang dengan kekuatan pasar keseluruhan. Mereka hanya dapat 17 menurut indeks altcoin coin market cap. Jadi baru dapat 17. Kita cari aman nanti setelah BTCD-nya ini kan 64 turun menjadi 50, itu udah menggila harga altcoin karena BTC kapitalisasinya sangat besar. Ketika rontok dikit masuk altcoin, waduh, BP bisa 1000 perak gitu. Kalian bisa gila ya, waduh, mantap. Jadi ini menunjukkan bahwa BTC memimpin pasar dan rally altcoin masih belum, nunggu ya. Jadi masih nunggu, sabar. Yang mana kita juga melihat dari peer and creep-nya masih 52 netral, alt season index-nya masih 17, kemudian BTC dominannya juga masih ada di area 64, jadi masih fase BTC. Tapi banyak yang memperkirakan bahwa altcoin season akan segera datang setelah BTC rally di ATH baru ya. Ini kalau melihat di Twitter ini sangat menarik untuk BTC-nya, yang mana BTC-nya juga kalian lihat ini. Jadi ini sekarang itu kan di kuning yang bawah, ini kuning ini ya, kuning ini tahun 2021 yang kuning tengah ini ya. Ini kuning yang sekarang tahun 2025 ini akan terjadi pump gini grafiknya nih. Mudah-mudahan seperti itu. Kita akan bantai lihat di sini, yang mana BTC akan sampai 200.000 US dollar. Wah, jos. Standar Chartered bank multinasional Inggris, Standard Chartered, baru-baru ini mengeluarkan prediksi yang sangat optimis terhadap masa depan BTC. Dalam laporan terbaru, bank ini memperkirakan bahwa BTC akan mencapai harga baru yang fantastis 120.000 US dollar pada kuartal kedua tahun 2025. Apakah bulan depan? Bisa jadi bulan Mei, tanggal 13 full moon, awan cikiwir di awan hijau bagian atas, artinya akan mabur ya. Barber ngeber apa semua juga sudah Trump sudah lemah dengan tarik dagang, sekarang sudah diturunkan. Analis ini didasarkan pada beberapa faktor kunci yang mendukung kenaikan harga BTC di masa depan. Di kuartal kedua ini, faktor-faktor pendukung kenaikan harga BTC
kita akan baca di sini. Indikator ini sering kali berkorelasi dengan pergerakan harga BTC, menunjukkan bahwa investor mungkin mulai beralih dari obligasi domestik ke aset alternatif seperti BTC. Selain itu, mendapat peningkatan akumulasi BTC oleh investor besar yang sering disebut sebagai whale. Ini adalah entitas yang memegang lebih dari 1000 BTC. Peningkatan aktivitas ini menunjukkan adanya kepercayaan yang lebih besar terhadap BTC. Wah, juga perilaku investor dan aliran dana ETF. Kemarin BlackRock nih, borong besar-besaran sama si Michael Saylor dari MicroStrategy. Kendrick juga mengamati pola aliran perdagangan yang menunjukkan bahwa investor AS semakin meningkatkan aset berbasis dolar untuk beralih ke aset non-AS termasuk BTC. Fenomena serupa juga terjadi di kalangan investor Asia yang semakin tertarik untuk berinvestasi di BTC. Kemarin di Abu Dhabi, CGZ ternyata ada pertemuan rahasia membahas BTC yang mana RUU AS sudah disahkan di 28 April kemarin akan memborong BTC besar-besaran. Kurang tulis apa ke depan kawan? Waduh, mantap pokoknya, yang mana fenomena serupa yang terjadi di kalangan investor Asia yang semakin tertarik untuk berinvestasi dalam BTC. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi global terhadap BTC sebagai aset safe haven. Dalam minggu terakhir, terlihat aliran dana ETF menunjukkan investor mulai memindahkan kapital mereka dari dana emas turun ya ke BTC. Ini menegaskan pandangan bahwa BTC dianggap sebagai lindung nilai yang lebih efektif dibandingkan emas dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Wah, proyeksi dan saran untuk investor. Tidak usah ini, langsung saja. Ini gila-gila lagi menurut Peter Chung, Kepala Penelitian di Presto. BTC memiliki potensi untuk melonjak hingga 210.000 US dollar pada tahun 2025. Dalam wawancara terbarunya dengan CNBC, Chung mengungkapkan bahwa peningkatan ini akan didorong oleh adopsi BTC oleh lebih banyak perusahaan dan bahkan beberapa negara. Selain itu, peningkatan jumlah uang yang beredar di dunia yang juga akan berperan penting dalam pertumbuhan nilai BTC. Chung menambahkan bahwa koreksi harga yang terjadi belakangan ini sebenarnya membuka jalan bagi BTC untuk dihargai kembali sebagai aset mainstream. Wow, mantap. Sudah pokoknya kita just pokoknya lah ya. Banyak berita-berita yang akan membuat BTC terbang karena ini sudah panjang lebar, saya rasa cukup. Dan kita juga kalau kita melihat PP harganya juga turun cuma 1% doang ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian kita lihat di sini, wah, si MicroStrategy kemarin borong besar-besaran, gila-gilaan, dan ini terjadi lagi. Si BlackRock juga rupanya bikin sensasi juga, banyak sekali yang dia borong. Ini benar-benar luar biasa menurut saya. Jangan kita kesempatan emas ini kita sia-siakan ya untuk borong BTC. Bitcoin yang akan tembus mungkin akan luar biasa. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk di pagi hari, di malam hari ini ya. Jadi kelepotan, capean. BTC aja udah ya turun cuma 1% doang. Kesempatan untuk kita masuk ya. Cardano ya kemarin sempat 9.000, sekarang udah 11.000 lebih. Pokoknya akan terjadi all season. PP nggak kemana-mana, masih di 1,9 triliun kapitalisasinya, naik 0,73% dalam 1 jam terakhir. Dengan kapitalisasi masih bagus, rankingnya juga masih di situ-situ aja. Justru ini yang dikatakan akan scam nih, Bitcoin ini, hati-hati. Bitcoin, hati-hati ya. Itu ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin bahwa all season akan segera go. Ini bisa masuk poll ini. Poll ada kerjasama dengan apa kemarin saya lupa, yang mana investor terbesarnya adalah si Eric Trump, anaknya Mbak Trump ya. Yang ingin masuk grup, link ada di deskripsi.
yang belum subscribe, sudilah untuk meng-subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan segera all season kita cuan lebar bersama, cuan besar bersama, bisa membeli macam-macam kapal, kereta api, pesawat terbang ya. Wah, kalian bisa ngangkatnya enggak ya? Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tegang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.